Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kelas 5 Ammar bin Yasir. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman di hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan tetap dalam keadaan bersyukur. Terima kasih teman-teman yang sudah stay di YouTube channelnya Ammar bin Yasir, and welcome back to lesson tema 1. Nah, kita masih di tema 1 ya teman-teman bulan ini. Dan hari kemarin kita sudah banyak belajar ya, teman-teman sudah bertemu dengan bahasa Indonesia, membahas tentang gagasan pokok, kemudian kalimat utama, dan kalimat penjelas. Nah, lalu kita hari ini mau belajar apa nih teman-teman? Oke, yuk nggak pakai lama, kita simak materinya, and happy watching teman-teman. Nah, ini dia bahasan hari ini yaitu tentang macam-macam dan fungsi otot. Nah, pada pembelajaran sains sebelumnya, teman-teman sudah membahas tentang organ tubuh manusia bersama Bunda Amel. Masih ingat? Yuk, diingat-ingat lagi. Nah, bahasan ini masih ada kaitannya teman-teman, karena otot juga itu adalah salah satu bagian dari tubuh manusia, gitu ya. Nah, kenapa ini harus dibahas? Ada tujuannya teman-teman. Harapannya setelah teman-teman mempelajari ini, yaitu mempelajari tentang macam-macam otot dan fungsinya, teman-teman dapat membuat perbandingan di antara macam-macam otot yang nanti akan kita bahas ya. Jadi di akhir Bunda akan kasih tugas kepada teman-teman untuk membandingkan macam-macam otot yang nanti akan kita bahas. Ada berapa macam sih? Kita simak selanjutnya. Nah, sebelumnya apa itu otot, teman-teman? Nah, di sini otot itu merupakan sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jadi, tulang pada tubuh teman-teman bisa bergerak itu karena adanya otot. Nah, otot juga dapat bergerak karena adanya sel otot yang bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Kemudian, apa ya macam-macam otot? Oke, yang pertama yaitu otot polos. Namanya otot polos yang pertama. Otot polos itu terletak pada saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran reproduksi, pembuluh darah, dan getah bening. Otot polos ini punya ciri-cirinya teman-teman. Cirinya apa ya? Karena ada macam-macam, pasti kita perlu membedakan. Maka otot polos itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, cirinya seperti perahu. Teman-teman bisa dilihat gambarnya ya. Kemudian yang kedua, terletak pada organ dalam. Jadi posisinya ada di organ dalam, yaitu ada di saluran pernafasan, pencernaan, reproduksi, pembuluh darah, dan getah bening. Yang ketiga, nah gerakannya itu lambat. Kemudian sifatnya adalah mudah lelah. Dan yang terakhir, cara kerja dari otot polos ini adalah bergerak tanpa perintah otak. Oke. Selanjutnya ada otot lurik. Otot lurik ini ada nama lainnya teman-teman. Bisa disebut otot rangka atau otot serat lintang. Apakah itu otot lurik? Otot lurik ini berfungsi utama untuk menggerakkan kerangka kita, memiliki kemampuan untuk meregangkan dan masih dapat kembali ke bentuk aslinya. Nah, cirinya apa nih? Cirinya otot lurik bentuknya dia silindris dengan garis gelap terang. Ya. Yang kedua, letaknya ada di mana? Terletak pada tulang di setiap ujung. Kemudian bagaimana sifat otot lurik? Sifatnya adalah sama, mudah lelah. Mudah lelah sama ya seperti sifat di otot polos. Kemudian, bagaimana cara bekerjanya otot lurik? Otot lurik bekerja secara sadar atas perintah otak.
Itu teman-teman. Yang kedua, finish ya. Selanjutnya yang ketiga ada otot jantung. Nah, otot jantung ini ditemukan dalam jantung. Tentu ya, karena namanya juga otot jantung. Maka otot jantung ini terletak pada jantungnya manusia. Dipengaruhi oleh aktivitas saraf dan hormon. Jenis otot ini hanya ditemukan pada dinding jantung. Jadi nggak ada di yang lain-lain kecuali di dinding jantung. Cirinya apa otot jantung? Yang pertama bentuknya itu sama silindris tapi dia tidak bergaris. Yang kedua mempunyai percabangan yang disebut sinsitium. Maaf ya, yang disebut sinsitium. Letaknya ada di mana otot jantung? Terletak pada jantung. Kemudian cara bekerjanya bagaimana? Cara bekerja otot jantung adalah bekerja tanpa perintah otak. Kemudian bagaimana sifatnya? Sifatnya tidak mudah lelah, ya. Berbeda dengan otot lurik dan otot polos. Kalau yang tadi itu mudah lelah, kalau otot jantung ini tidak mudah lelah sifatnya. Nah, itu dia teman-teman bahasan mengenai 3 macam otot. Ya, jadi macam-macam otot itu ada 3. Yang pertama otot polos, yang kedua ada otot lurik, kemudian yang ketiga ada otot jantung. Oke, paham sampai sini teman-teman? Oke, kalau yang belum paham boleh diulang lagi videonya ya. Selanjutnya, ini dia teman-teman, tujuan dari akhir pembahasan kita adalah supaya teman-teman bisa membandingkan antara ketiga otot tadi, ya. Unsur perbandingannya apa yang harus dibandingkan? Yang pertama bentuknya, yang kedua sifat, maaf ya, itu sifat tulisannya kurang T-nya, kurang huruf T. Kemudian yang ketiga cara kerja. Dan yang keempat letak pada tubuh. Yang dibandingkan apa? Yang dibandingkan itu otot polos, otot rangka, otot jantung. Ingat ya, otot rangka tadi sama dengan otot lurik teman-teman. Jadi jangan pusing, otot rangka otot apa? Otot rangka itu sama dengan otot lurik. Nah teman-teman, contoh ya, Bunda misalnya di perbandingannya nih, unsur perbandingannya, bentuk. Dari otot polos itu bentuknya seperti apa? Tadi ada ya, sifatnya seperti apa? Cara bekerjanya seperti apa? Kemudian di mana letaknya? Begitupun dengan otot rangka dan otot jantung. Ini ya, jadi teman-teman tugasnya adalah membandingkan dari 3 macam otot yang tadi kita bahas, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah bentuknya, sifatnya, cara kerjanya, dan letak pada tubuhnya. Begitu teman-teman, paham sampai di sini? Oke, yang belum paham boleh nanti teman-teman bertanya sama Bunda lewat chat ya, lewat WhatsApp. Demikian teman-teman pembahasan mengenai macam-macam dan fungsi otot. Nah, silakan teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. You can do it, dears. Bunda percaya teman-teman bisa, teman-teman paham. Adapun kalau teman-teman belum ada yang difahami, boleh ditanyakan. Terima kasih telah menyimak dengan seksama di YouTube channel Amar bin Yasir. Mohon maaf apabila pembahasan yang Bunda sampaikan kurang difahami, kurang dan lebihnya mohon maaf teman-teman. Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.